Kalian punya materi sudah sampai di mana? Teks berita yang Kalian punya materi sudah sampai di mana? teks berita. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Mungkin ada dari adik-adik siapa yang tahu itu apa itu teks berita? Oke, ya. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian di dunia. Biasanya disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Teks berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Jadi tujuan dari teks berita itu dari yang pertama itu memahami struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Yang kedua itu menemukan unsur-unsur berita 5B tambah 1H dalam teks berita. Yang berikut itu menganalisis isi teks berita dan media massa. Yang berikut itu menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita. Jadi adik-adik, teks berita itu teks merupakan satu teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai satu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Misalnya berita yang masih hangat sekarang itu berita yang di Pocoleok yang masih hangat. Yang berikut itu ada ciri-ciri teks berita. Baik adik-adik, di dalam teks berita itu ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual. Jadi faktual itu berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi. Yang berikut itu aktual, berisi kejadian yang sifatnya benar-benar sesungguhnya terjadi dan hangat-hangatnya menjadi bahan perbincangan oleh banyak orang. Yang berikut itu unik dan menarik. Di dalam teks berita ini harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian oleh para pembaca. Yang berikut itu berpengaruh pada masyarakat luas. Teks berita yang mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik, karena di dalam masyarakat luas itu dipercaya oleh dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Kalau objektif itu berita yang disampaikan harus sesuai keadaan tanpa melibatkan pandangan seseorang. Yang berikut itu bahasa baku dan sederhana. Teks yang menggunakan bahasa yang baku dan sederhana dan komunikatif itu tujuannya jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa yang baku, maka pembaca tidak akan dimengerti. Yang ada unsur-unsur teks berita. Yang singkatannya itu 5B1 atau adik simpa. Yang di dalamnya itu apa, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Misalnya apa peristiwa yang terjadi, kalau di mana peristiwa itu terjadi. Kalau kapan itu kalau mengapa itu sampai terjadi. Kalau bagaimana itu bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Ya, baik. Struktur teks berita. Mungkin ada yang tahu ada berapa struktur teks berita? Mungkin yang berikut itu struktur. Mungkin ada yang tahu ada berapa struktur teks berita? 3 yang tahu. Yang pertama, jadi yang pertama itu ada kepala berita. Yang kedua itu tubuh berita, yang ketiga itu ada ekor berita. Jadi maksudnya di sini ada kepala berita itu bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan dan siapa. Yang kedua itu tubuh berita, misalnya mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Yang berikut itu ekor berita. Di sini itu mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Oke, baik, itu tidak punya materi tadi. Saya minta kalian buat dalam bentuk kelompok. Kelompok saja.
Indonesia 2020. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman dulu saya persilakan. IT Juara Umum Konteks Robot Indonesia 2020. Lomba yang berlangsung tanggal 18 sampai 24 November 2020 itu digelar secara daring atau online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menutup konteks itu setelah babak final. Menurut Nadiem, teknologi robotika merupakan terobosan baru yang menunjukkan kemajuan peradaban manusia, tidak hanya di mancanegara, tetapi juga di Indonesia. Konteks robot yang digelar setiap tahun merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan melalui teknologi robotika. Pada konteks tingkat nasional tahun ini, ada 150 tim dari 68 perguruan tinggi yang berkompetisi dan menunjukkan karya terbaiknya seperti robotika seni tari. Tidak terbayangkan sebelum robot dapat ikut melestarikan budaya Indonesia, kata Nadiem Selasa tanggal 24 November. Dia berharap konteks ini dapat meningkatkan semangat untuk mengembangkan teknologi robot nasional. Selamat kepada mahasiswa peserta, jangan berpuas diri dan tetap semangat berkarya. Pelaksanaan tugas kepada Pusat Presentasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Asep Sukmayadi mengatakan ada 2 tim pemenang yang akan menjadi wakil Indonesia di ajang ABU, Asia Pacific Broadcasting Union Robot Konteks 2020 di Jepang secara daring. Terima kasih teman-teman karena sudah mengenal hasil diskusi kelompok kami. Baik, mari kita tepuk tangan pada kelompok. Baik, lanjut ke kelompok 2. Baik, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya mempersilakan kepada Saudara Selvi untuk membaca. ITIS Juara Umum Kontes Robot Indonesia 2020. Lomba yang berlangsung 18 sampai 24 November 2020 itu digelar secara daring atau online. Tidak hanya di mancanegara, tetapi juga di Indonesia, kontes robot yang digelar setiap tahun merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah tentang melalui teknologi robotika. Seperti robot seni tari, tidak terbayangkan sebelumnya robot dapat ikut melestarikan budaya Indonesia, kata Nadiem Selasa 24 November. Selamat kepada mahasiswa peserta, jangan berpuas diri dan tetap semangat berkarya. Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Asep Sukmayadi mengatakan, ada 2 tim pemenang yang akan menjadi wakil Indonesia di ajang ABU atau Asia Pacific Broadcasting Union Robot Konteks 2020 di Jepang secara daring. Terima kasih. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi adik-adik kesimpulan yang benar dari teks berita itu yang berikut itu, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya berhasil menjadi juara umum tingkat nasional pada konteks robot Indonesia atau KRI 2020. Dan berikut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap konteks robot ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di dunia. Yang berikut, selamat kepada teman-teman mahasiswa yang telah berhasil merancang dan menyelesaikan robotnya. Janganlah cepat puas diri, tetaplah semangat berkarya dan berkontribusi dalam unggul bagi bangsa Indonesia.
Jadi itu poin yang penting dari teks berita tersebut. Adik-adik, hari kita punya materi sampai di sini. Minggu depan baru saya kasih tugas. Baik. Siap, Bu. Siap, Bu.